Office. Capaian pembelajarannya menerapkan prinsip arsitektur RESTful secara ketat, termasuk penggunaan HTTP first yang semantik dan status code yang akurat. Merancang struktur respon JSON yang standar menggunakan envelop pattern untuk konsistensi komunikasi data. Menganalisis trade-off antara riset dan GraphQL serta menyelesaikan masalah overpatching dan underpatching. Mengimplementasikan strategi pengembalian data yang tangguh menggunakan fetch dan Axios lengkap dengan mekanisme timeout dan pembatalan request. Mengamankan komunikasi API dasar dengan memahami kebijakan CORS dan membantu laju routing dan manajemen API key. Pertama, RESTful Architecture, etika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi, front-end dan back-end seringkali adalah dua etis yang terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar dan standar yang paling dominan di industri saat ini responsational transfer. REST bukanlah sebuah library atau kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur library atau perangkat ke aturan main tentang bagaimana sumber daya atau resource harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata krama makan di restoran mewah, ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayan, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika front-end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Ketaatan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable, mudah ditebak, dan mudah digunakan untuk pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status code. Server tidak bisa berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Kode 2SS seperti 200 OK, 201 create berarti sukses. Semua berjalan lancar. Kode 3XX berarti barang sudah pindah. Silakan ke alamat baru. Kode 44 seperti 400 bad request, 41 Unauthorized 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, data yang kamu minta tidak ada atau formatnya ngawur. Terakhir, kode 5XXS seperti 500 internal server error adalah pengakuan dosa server maaf, padahal di dalamnya berisi pesan error. Adalah dosa besar dalam arsitektur REST yang membingungkan sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST juga memegang teguh prinsip statelessness, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Tiap request yang dikirim harus memuat informasi dan diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari Budi yang tadi baru saja login. Server harus melihat token di setiap request dan memverifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masif di cloud karena server tidak perlu mengingat sesi pengguna di memori RAM-nya. Kita bisa dengan mudah menambah jumlah server tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori antar server. Request pertama Budi bisa dilayani server A dan request kedua dilayani server B tanpa masalah sama sekali. Nah, pada saat ya kita ketahui di tabel prodi ini primary key-nya adalah Yang kedua, JSON dan data formatting bahasa persatuan. Jika HTTP adalah kabel teleponnya, maka JSON atau JavaScript Object Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut.
2 dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML, markup language, yang sangat verbose, penuh dengan teks pembuka dan penutup yang memakan bandwidth yang sulit dibaca manusia. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini, JSON telah menjadi standar de facto untuk pertukaran data, tidak hanya di web, tapi juga di konfigurasi sistem database NSQL dan komunikasi antar layanan mikro. Kesederhanaan JSON yang hanya terdiri dari key value, pairs, array, dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun, dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun, kita harus tahu bahwa saat data terbang melintasi jaringan internet, ia tidak terbang dalam bentuk objek JavaScript yang hidup. Kabel internet hanya bisa menghantarkan teks atau string atau byte binar. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization atau marshalling di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi penerima, terjadi proses kebalikannya, yaitu deserialization, di mana string tersebut terurai kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kode. Di JavaScript, kita menggunakan JSON string void untuk serialisasi dan JSON parse untuk deserialisasi. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU parsing string JSON berukuran 50 MB dan membekukan server Node.js kamu selama beberapa detik. Jika berhati-hatilah dengan ukuran payload data yang kamu kirim. Yang keempat ada fetching data. Yang keempat ada fetching data alat pemanggil server. Setelah memahami protokol REST dan GraphQL dan format data JSON, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek XML HTTP request yang API-nya sangat buruk, bertele-tele, dan berbasis callback here. Untungnya, browser modern kini menyediakan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis Promise yang memungkinkan digunakan bersama sintaks as await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris, kini kita bisa tulis dalam 3 baris. Cek respon karena adalah fitur native browser. Kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah cara Fetch menangani error secara default. Fetch tidak akan menganggap status HTTP 404 atau 500 sebagai error yang harus di-catch.
Bagi fetch, selama request berhasil dikirim dan server membalas, apapun balasannya itu dianggap sukses. Promise fetch hanya akan reject jika terjadi masalah jaringan. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual if response off setelah mengunggah fetch untuk menangani error status HTTP. Status HTTP dan berbeda dengan perilaku dari pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar error jika satunya bukan beratus. Karena keterbatasan mentah inilah, banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP client, klien penting populer di ekosistem JavaScript. Axios menawarkan qualities of life, improvement yang signifikan. Ia otomatis mengubah JSON menjadi objek. Tidak perlu JSON lagi, otomatis melempar error pada status 4 XXS atau 5XS yang perlu filter inscriptors. Sangat powerful untuk arsitektur skala besar yang mungkin kita memecat cegat setiap request atau respon yang keluar masuk aplikasi, kita bisa menggunakan inscriptor untuk menyuntikkan token autentikasi ke setiap hidden request secara otomatis, atau menangani error 401 token expired di suatu tempat sentral untuk logout user alih-alih menulis logika yang sama di setiap komponen. Aspek krusial lain dalam pengambilan data adalah kesadaran tak terbatas jika server macet dan tidak membalas dalam 10 detik. Aplikasi harus berani memutuskan koneksi dan memberitahu pengguna daripada membiarkan loading spinner berputar selamanya. Page Native tidak punya opsi timeout bawaan. Strategi pengumpulan data yang matang selalu menyertakan batas waktu, lebih baik memberikan pesan koneksi lambat coba lagi daripada membiarkan aplikasi terlihat hang atau rusak. Fitur modern yang wajib dikuasai untuk US yang baik adalah abort controller. Bayangkan pengguna memiliki mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian ia berubah pikiran dan mengklik menu beranda. Tanpa pembatalan request, laporan bulanan akan tetap berjalan di latar belakang. Makan bandwidth dan ketika selesai nanti, ia mampu mencoba mengupdate tab komponen yang sudah tidak ada di layar. Memicu error mode dengan abort controller, kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request. Wait atau Asia saat komponen di unknown atau server request baru dibuat, ini memastikan aplikasinya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, menjaga kondisi balapan data. Kesimpulannya, pemilihan antara Fed dan Axios adalah soal trade-off antara kenyamanan DS dan ukuran bandel. Untuk proyek kecil atau sangat sensitif terhadap performa loading, Fed native dengan sedikit wrapper function buatan sendiri sangatlah cukup. Namun untuk aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan router sentral, logic, dan interceptors, Axios masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi di baliknya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request. Yang kelima ada API Security Basic saat gerbang digital. Membuka API ke public sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kamu harus menyesal memeriksa siapa yang masuk agar rumahmu tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer front-end adalah CORS. Banyak pemula yang membenci CORS karena sering memblokir request mereka dengan persen error malah di konsol. Padahal CORS adalah pahlawan yang melindungi pengguna. CORS adalah kebajikan keamanan browser yang mencegah website jahat baca data pribadimu dari website lain. Tepat kamu sedang login, tanpa core script di evil.com bisa diam-diam memanggil apbank.com menggunakan cookies sesimu dan mencuri saldo. Cara kerja core sederhana. Sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama playback request. Request ini bertanya ke server, hey, apakah domain asal saya boleh mengakses kamu jika server membayar dengan header yang sesuai? Barulah browser mengirim request asli. Sebagai developer front-end, kamu tidak bisa memperbaiki error course di sisi klien. Error course adalah cara server bilang kamu tidak diundang. Solusi selalu ada di konfigurasi server backend yang harus kamu exploit mengizinkan domain front-endmu untuk masuk. Pertahapan lapisan kedua adalah late line meeting.
API adalah sumber daya komputasi yang mahal. Jika satu pengguna mengirim 10.000 request per detik, server bisa tumbang dan tidak bisa melayani pengguna lain. Serangan semacam ini disebut DOS. Rate limiting membatasi jumlah request yang boleh dikirim oleh satu IP atau satu user dalam jangka waktu tertentu, misalnya maksimal 60 request per menit. Jika kamu melanggar batas ini, server akan membalas dengan status 429 too many request. Di sisi front end, kita harus menangani status 429-nya dengan bijak. Misalnya dengan menerapkan mekanisme exponential backoff, tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik, sebelum mencoba request lagi. Bukan malah meretrailer terus-menerus yang memperburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah penggunaan API keys. API key adalah string bahasa panjang yang berfungsi sebagai tiket masuk, namun aturan emas front-end adalah jangan pernah menyimpan secret API key di kode front-end. Kode front-end bersifat public, siapa saja bisa klik kanan view source dan melihat kuncimu. Jika API key layanan pihak ketiga, harus ditaruh di front end. Pastikan key tersebut sudah dibatasi. Pengaturannya di dashboard penyedia layanan agar bisa dipakai dari domain web kamu. Untuk layanan sensitif, front end sebaiknya tidak memanggil API pihak ketiga, melainkan memanggil BN sendiri. Biarkan BN yang memanggil pihak ketiga tersebut. Pada saat kita join ini dan katakanlah masih tetap ya, tetap tolong. Tapi saya mau yang spesifik, tidak mau tolong. Saya mau PM, M, M, lagi M, dot, dua, ya. Nah, saya mau nambah prodi. Saya mau, biarlah, ya, tapi kita mau kenapa? Prodinya ya, tadi apa tadi? Karena kita tidak perlu data yang ada di tabel kan, tapi tetap sehingga pada saat kita melakukan query yang spesifik seperti ini, saya bikin SPM nama siswa dan kalau kamu mahasiswa nah ini biasanya angka teman perlu sesuaikan pakai M atau T karena kode ada kan M simpel kan cara melakukan tabel. Jadi pada saat kita join dengan baik adalah tabelnya bukan sepanjang yang ada adalah katakanlah saya nggak mau ya semua saja banyak SPM nama semua ya, tahun angkatan ya nggak masalah tahun angkatan. Yang ketujuh, kesimpulan. Diploma Data Digital. Bab ini telah mengajarkan bahwa komunikasi antar sistem bukan sekedar kirim dan terima, melainkan seni diplomasi data. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. Yang pertama, hormati protokol atau REST. Kita belajar bahwa REST bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan standar etika menggunakan HTTP verbs, get versus post, dan status code yang tepat adalah kunci agar aplikasi kita bisa dimengerti oleh mesin lain dan infrastruktur internet atau caching. Kedua, berbicara dalam satu bahasa JSON. Kita memahami bahwa JSON adalah language for self web modern. Namun, format JSON yang semrawut akan menciptakan kekacauan, pola envelope, data mata error, adalah standar wajib untuk menjaga konsistensi komunitas antara front-end dan back-end. Yang ketiga, fleksibilitas GraphQL.
Kita melihat bahwa REST punya batasan atau underfetching, dan GraphQL hadir sebagai solusi buffer di mana klien mengambil apa yang mereka butuhkan. Pilihan antara keduanya adalah tentang trade-off, kesadaran REST versus fleksibel GraphQL. Yang keempat, alat bukan segalanya. Perdebatan Fedfast Axios tidak sepenting strategi di baliknya. Menangani timeout error dan membatalkan request abort controller adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman pengguna di jaringan yang tidak stabil. Yang kelima, ada keamanan berlapis. Terakhir, kita menyadari bahwa API public adalah pintu terbuka bagi serangan. Pemahaman tentang CORS, izin browser, rate limiting, anti banjir, dan proteksi API adalah benteng pertahanan pertama sebelum kita masuk ke logika bisnis. Dengan jalur komunikasi yang kini terbuka dan aman, kita perlu untuk menyimpan data tersebut secara permanen. Di bab 11, kita akan membahas fondasi penyimpanan data, database, dan ORM.